Hai semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Kali ini, Fans Film akan kembali menceritakan alur sebuah film yang berjudul Scorpion King. Rilis pada tahun 2002, dibintangi oleh Dwayne Johnson atau yang kita kenal dengan The Rock dan Kelly Hu. Mengisahkan seorang akardian yang mendapatkan misi untuk membunuh seorang penyihir dari penguasa yang kejam. Tapi dalam perjalanannya, dia malah mulai jatuh hati dengan si penyihir. Entah itu karena sihir dari si penyihir atau karena kecantikannya. Penasaran kan bagaimana keseruan filmnya? Sebelum lanjut, silakan subscribe Fans Film jika kalian suka dengan konten alur film seperti ini. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan sekelompok orang yang tengah merayakan kemenangan mereka. Mereka telah berhasil mengalahkan beberapa musuh. Terlihat seorang yang tengah tertangkap dan akan disiksa. Ia adalah seorang akardian. Ketika akan dihujam dengan besi panas, tiba-tiba saudara akardian itu datang dan menghajar mereka semua. Dia adalah Matthäus. Terjadilah pertarungan senjata tajam, hingga akhirnya Matthäus berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu dijelaskan bahwa pada zaman dahulu sebelum adanya piramid, sekelompok orang datang dari timur dan menaklukkan suatu wilayah di zaman kuno. Sesuai aturan kelompok tersebut, prajurit yang kuat akan dijadikan sebagai raja, dan dia adalah Memnon. Dia adalah pengguna pedang yang terbaik. Dengan mengikuti ramalan penyihirnya, dia dapat membantai semua lawannya, hingga hanya menyisakan para pejuang yang terbaik. Mereka lalu berunding. Mereka berniat untuk melawan Memnon, penguasa yang kejam. Tapi selama ada sang penyihir di sampingnya Memnon, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Lalu datang 3 orang akardian yang disewa untuk membunuh penyihir itu oleh salah satu pemimpin di sana. Ketika penyihir itu sudah disingkirkan, maka mereka semua akan menyerang Memnon. Dengan bayaran 20 batu rubi, para akardian pun menyanggupinya. Siang harinya, Matthäus dan akardian lainnya berangkat menuju perkemahan Memnon dan akan sampai di tengah malam. Ketika sampai, mereka langsung menyerang beberapa penjaga. Di sana ada seorang yang akan disiksa karena mencuri kuda. Matthäus dan yang lainnya berpencar. Dia masuk ke dalam perkemahan dan bertarung dengan beberapa penjaga. Dia juga menghajar tawanan itu karena terlalu berisik. Akardian lalu berkumpul kembali dan menuju ke tenda penyihir. Namun ternyata, para pasukan sudah menunggu kedatangan mereka. Para akardian itu pun diserang dan tersisa Matthäus yang berhasil masuk ke dalam tenda penyihir. Penyihir itu ternyata adalah seorang wanita dan mengatakan bahwa Matthäus sudah dikhianati. Para pasukan Memnon pun masuk ke dalam tenda. Terjadilah pertarungan pedang, namun Matthäus kalah. Memnon pun masuk dan mendatanginya. Terlihat juga Takmet, putra dari Raja Peron yang menyewa jasa Matthäus dan yang lainnya. Ia berkhianat dan membunuh ayahnya sendiri. Ternyata, saudara Matthäus belum mati. Dia dibawa masuk dan dibunuh oleh Memnon di depan Matthäus. Dan ketika Matthäus akan dibunuh juga, tiba-tiba si penyihir berkata bahwa dia tidak boleh dibunuh oleh Memnon atau anak buahnya jika Memnon tidak ingin mendapatkan kesialan dari para dewa. Lalu Matthäus pun dibuat pingsan. Siang harinya, ketika sadar, seluruh badannya telah terkubur dan hanya menyisakan kepalanya. Di sampingnya juga ada si pencuri kuda yang kabur juga. Dia bernama Arpit. Mereka dikubur di dekat sarang semut yang mematikan. Terlihat seorang penjaga yang memasukkan asap ke dalam sarang semut, sedangkan yang satunya kencing karena terlalu banyak minum. Tiba-tiba Arpit sudah menghilang dan menghajar 2 penjaga tadi. Matthäus pun meminta bantuannya, tapi dia harus berjanji untuk tidak membunuhnya. Arpit pun lalu menolong Matthäus dari semut yang hendak memangsanya. Mereka berdua lalu pergi dari sana, dan Matthäus berencana untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Sementara itu, di tempat Memnon, dia menanyakan ramalan pertempuran kepada sang penyihir, yang diketahui bernama Cassandra. Sang penyihir lalu berkata kalau pasukannya akan berhasil menggempur Ratu Isis hingga terpecah ke seluruh penjuru. Mendengar berita yang menggembirakan itu, lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan pasukan. Dan juga
Memnon mengajak Cassandra untuk menjadikannya pendamping kalau dia sudah berhasil menaklukkan semua kerajaan. Walaupun penyihir itu harus kehilangan kekuatannya kelak jika dia menjalin hubungan. Sementara itu, Matthias dan Arpid akan memasuki kota. Matthias berhasil masuk dengan mengorbankan Arpid. Saat berhasil masuk ke kota, Arpid lalu disuruh untuk menjaga untanya, sementara Matthias berusaha mencari Memnon. Seorang anak kecil menawarinya menjadi seorang pemandu, tapi dia dan temannya malah mencuri batu rubi yang dimiliki oleh Matthias. Matthias yang berhasil menangkapnya lalu menawari batu itu jika dia dapat mengantarkannya untuk menyusup ke dalam istana. Dengan petunjuk anak kecil itu, Matthias berhasil masuk ke dalam istana Memnon. Dalam penyusupannya, mereka bertemu dengan ilmuwan Memnon. Ia lalu mengatakan bahwa Memnon sedang berada di tempat latihannya. Matthias lalu mencoba masuk menyelinap ke atas, dan dia memberikan batu rubi itu kepada anak kecil pemandunya. Ketika Memnon sedang latihan menangkap anak panah, ternyata bocah pemandu tadi ditangkap oleh pasukan Memnon karena dituduh mencuri batu merah itu, dan akan dipotong tangannya. Matthias yang melihat itu, dia kebingungan antara menghabisi Memnon atau menyelamatkan bocah itu. Dia pun memutuskan untuk menyelamatkan anak itu dan membuat penyusupannya ketahuan. Para penjaga pun mengejarnya, namun ia berhasil kabur dari sana dengan ketapel hasil ilmuwan Memnon. Dan mendarat di tempat para wanita harem Memnon yang kesepian. Di sana, lalu para wanita itu melucuti senjata Matthias. Ketika para penjaga masuk, Matthias harus menghadapi mereka dengan tangan kosong. Beruntung, dia dapat kabur dari sana dan terjatuh di sebuah pemandian yang ternyata penyihir Cassandra sedang mandi. Matthias pun masuk ke dalam bak mandi dan kabur melalui saluran air. Matthias juga membawa penyihir itu keluar dari sana. Para penjaga terlihat mencari dia dan mengejar Matthias. Arpid yang melihat hal itu lalu membawa onta Matthias keluar dari sana dan mereka bertemu di gurun. Right. Matthias pun lalu membawa Cassandra menuju ke lembah kematian. Sementara itu, di istana, Memnon menyuruh anak buahnya, Tarok, untuk mencari akar dian itu dan membawa pulang penyihirnya. Matthias sampai di lembah kematian. Malam harinya, mereka beristirahat di gurun. Cassandra berniat untuk kabur, tapi Matthias mengetahuinya dan berhasil menangkapnya. In a hurry to get back to Memnon? Cassandra berkata kalau dia akan kabur, tapi tidak akan kembali ke Memnon, karena Memnon telah menahannya semenjak dia masih kecil. Matthias pun lalu bertanya, kenapa dia menolongnya waktu di tenda itu. Cassandra pun menjawab kalau hanya dia yang bisa membantunya keluar. Matthias pun lalu melepaskan ikatan Cassandra. Esoknya, mereka kembali melakukan perjalanan di tengah gurun. Matthias melihat pasukan Memnon yang mengejarnya. Ia lalu menyuruh Cassandra dan Arpid untuk berlindung dari badai pasir. Sementara Matthias menyerang pasukan Memnon bersama dengan badai pasir yang datang. Pasukan Torak masuk ke dalam gua guna mencari Matthias di sana. 2 orang masuk ke jebakan pasir hisap, sementara yang lain dibantai secara diam-diam satu persatu hingga akhirnya hanya menyisakan Torak sendiri. Dia pun berlari keluar gua dan menuju badai pasir. Matthias pun berhasil menusuk Tarok, namun sebelum mati, Tarok berhasil menancapkan panah beracun ke kaki Matthias. Badai pasir pun berlalu. Cassandra dan Arpid lalu pergi mencari Matthias. Terlihat Matthias yang bangkit dari pasir. Dia mencabut anak panah itu. Namun ketika Arpid mendatanginya, Matthias pun tersungkur jatuh. Malam harinya, Matthias mengalami demam tinggi. Cassandra pun lalu melakukan sesuatu dengan sihirnya. Pagi harinya, Matthias terbangun dengan keadaan sehat bugar. Ia melihat burung Torak dan mengirimkan pesan kepada Memnon. Di istana, Memnon mengira kalau akar dian itu telah mati. Tapi ternyata pasukannya lah yang mati. Karena tidak ingin menjelekkan namanya sendiri, Memnon berbohong dan menyuruh pasukannya untuk mengadakan pesta sebelum penyerangan ke kerajaan selanjutnya. Ketika pasukannya pergi, ia menyuruh Takmet untuk menyiagakan pasukannya. Sementara Matthias dan yang lainnya melanjutkan perjalanan,
tiba-tiba terjadi ledakan. Ternyata itu adalah ulah ilmuwan Memnon yang kabur. Lalu mereka berhenti di sebuah oasis, dan ternyata tempat itu sudah dikepung oleh sekelompok pasukan. Mereka semua tertangkap dan akan dibawa ke pemimpin mereka, yang ternyata adalah Balthazar, salah satu pemimpin yang menantang Memnon. Balthazar lalu menginginkan penyihir Cassandra, tapi Matthaius tidak memberikannya, dan terjadilah pertarungan antara keduanya. Meski sempat menjadi bulan-bulanan, Matthaius berhasil mengalahkan Balthazar. Malam harinya, mereka pun disambut. Cassandra mendapatkan penglihatan kalau kelompok itu akan dibantai oleh pasukan Memnon yang mencarinya. Ia pun mengatakan kepada Matthaius yang sedang mengasah pedangnya. Ia juga melihat Matthaius yang mati ketika melawan Memnon di penglihatannya. Tapi Matthaius tidak percaya dengan ramalan itu dan akan membuat takdirnya sendiri. Lalu, yang kalian tunggu-tunggu pun terjadi. Bercocok tanam benih pun dimulai. Saat Matthaius kelelahan setelah bercocok tanam, Cassandra bangun dan pergi meninggalkan tempat itu. Matthaius yang terbangun dan menyadari Cassandra sudah tidak ada di sana, dia pun lalu berniat mengejarnya ke tempat Memnon. Namun ternyata, dia malah mendapat bantuan dari Balthazar yang menawarkan diri untuk membantunya bersamaan dengan pasukannya untuk melawan Memnon. Di kerajaan, Memnon tengah mengadakan pestanya, karena esoknya mereka akan bertempur. Seorang prajurit menanyakan soal penyihir yang sudah lama tidak kelihatan. Karena sang penyihir adalah lambang semangat dari para pasukan jika mereka akan bertempur sampai mati. Lalu tiba-tiba Cassandra datang dan mengatakan mereka akan menang. Di luar gerbang, Balthazar dan Matthaius berusaha menyusup ke dalam kota. Matthaius dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam. Sementara itu, Memnon membunuh prajurit yang menanyakan keberadaan si penyihir tadi, karena telah membuatnya kesal. Lalu Memnon pun menyuruh untuk memperkuat penjagaan. Matthaius lalu bertemu dengan yang lainnya dan bersiap melaksanakan rencana mereka. Memnon merasakan kalau Cassandra sudah berubah. Dia pun lalu melakukan sebuah tes untuk Cassandra dengan memasukkan beberapa ular berbisa ke dalam guci. Lalu diputar dan Cassandra diperintahkan untuk memilih guci yang kosong. Sementara itu, Matthaius dan yang lainnya tengah menyusup dan mempersiapkan penyerangan. Cassandra pun mulai menebak, dan dia berhasil menebak salah satu guci yang kosong, dan disuruh untuk menebak lagi. Memnon mengatakan kalau Cassandra sudah kehilangan kekuatannya. Cassandra pun lalu mengambil ular di dalam guci, dan mengacungkannya ke Memnon. Matthaius lalu datang dari atas dan menyerang Memnon. Terjadilah pertarungan pedang antara keduanya. Sementara itu, di luar, Balthazar menghabisi para pasukan Memnon. Ilmuwan dan Arpit pergi ke ruang bawah tanah untuk meledakkan pondasi istana. Balthazar masuk ke ruangan tempat Matthaius bertarung dengan menghajar para pasukan musuh, dan mereka pun bertarung bersama. Namun, Memnon berhasil kabur dengan membawa Cassandra. Matthaius menyusul dan menyerahkan pasukan di sana kepada Balthazar. Balthazar juga berhasil mengalahkan pengkhianat Tamnet. Di luar ruangan, Matthaius kembali bertarung melawan Memnon. Namun, Matthaius berhasil dijatuhkan dan anak buah Memnon memanah punggungnya. Kejadian yang sama persis seperti di penglihatan Cassandra. Pasukan Memnon semakin banyak dan berdatangan dari segala penjuru. Namun ternyata, Matthaius yang terkena panah di punggungnya ternyata masih hidup. Dia lalu mengambil busur yang ada di meja dan memanah Memnon. Bersamaan dengan ilmuwan dan Arpit yang berhasil meledakkan bangunan istana. Para prajurit yang melihat Memnon telah dikalahkan, mereka lalu memanggil Matthaius Raja. Setelah kekalahan Memnon, Balthazar dan yang lainnya pun berpamitan meninggalkan tempat itu. Akhirnya, Matthaius pun memerintah di sana sebagai raja, dan film pun berakhir.
Nah, itulah tadi alur cerita dari film Scorpion King, salah satu film yang melambungkan nama The Rock di perfilman Hollywood. Sekian dari Fans Film. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya, serta subscribe Fans Film, supaya channel ini bisa terus berkembang. Saya Ed undur diri, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Fans Film.